Hai semuanya, selamat datang di Lentera Literasi. Di sini, kita akan membahas mengenai topik-topik yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lentera Literasi akan menyajikan pemahaman dan informasi dari berbagai literatur yang telah saya rangkumkan untuk Anda. Apakah kalian pernah merasa jalan di tempat? Dan pernahkah kalian bermimpi untuk menguasai dunia? Atau setidaknya, daftar tugasmu. Di Lentera Literasi kali ini, kita akan membahas misteri di balik kekuatan pendorong satu ini. Dan mencari tahu bagaimana mengendalikannya, agar menjadi kompas dan bukan api yang menghanguskan. Pastikan kamu siap karena kali ini kita akan memasuki dunia ambisi. Sebelum kita masuk ke poin utama pembahasan, mari kita berkenalan dengan ambisi terlebih dahulu. Ambisi merupakan keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Bisa berupa mimpi besar seperti ingin menjadi pengusaha sukses atau ingin mengubah dunia, bahkan tujuan kecil sehari-hari seperti ingin menyelesaikan tugas tepat waktu atau ingin berolahraga setiap hari. Konsep ambisi sudah dibahas oleh para filsuf dan pemikir sejak zaman dahulu. Salah satu pembahasan awal mengenai ambisi dapat ditemukan dalam karya Aristoteles berjudul Nicomachean Ethics. Dalam karyanya, Aristoteles membedakan antara ambisi yang sehat, eutochia, dan ambisi yang berlebihan, hubris. Eutochia diartikan sebagai ambisi yang terarah dan rasional, sementara hubris merujuk pada ambisi yang tidak terkendali dan arogan. Lantas, bagaimana dengan ambisius? Apakah ambisius masuk dalam eutochia atau hubris? Dan apakah ambisius itu buruk? Baiklah, mari kita kaji dengan literasi. Istilah ambisius sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki ambisi yang kuat. Namun, ambisius tidak selalu identik dengan hubris atau mempunyai ambisi yang berlebihan. Seseorang yang ambisius dapat memiliki ambisi yang sehat dan terarah, dan berusaha untuk mencapainya dengan cara yang positif. Saya pernah membaca di salah satu platform tanya jawab di internet yang membahas mengenai topik ini. Di dalam fisika ada sebuah gaya yang menahan objek untuk tidak bergerak, yang disebut dengan kelembaman atau inersia, yang pertama kali dijelaskan oleh Sir Isaac Newton dalam hukum gerak pertama Newton. Di dalam hukum itu menjelaskan bahwa, semakin besar gaya tersebut, semakin besar pula energi yang diperlukan untuk membuat sebuah objek bergerak. Saya berikan contoh. Masyarakat kita sedang ramai membicarakan bagaimana cara untuk keluar dari lubang kemiskinan. Semakin dalam lubang kemiskinan itu, semakin banyak pula energi yang diperlukan untuk keluar dari lubang tersebut. Hal yang sama berlaku untuk kebodohan, kesehatan, berat badan sampai dengan religiusitas atau wisdom. Untuk bisa melakukan perubahan maka diperlukan sebuah energi awal yang cukup untuk bisa menggerakkan langkah kita. Dalam perspektif hidup, energi awal yang diperlukan untuk menggerakkan kita adalah sebuah ambisi yang kuat. Banyak orang yang mencampur adukan ambisi dengan keinginan. Nyatanya, dua hal ini adalah suatu yang berbeda. Keinginan adalah sekedar awalan yang akan berakhir menjadi mimpi kalau tidak disertai dengan tindakan. Sedangkan ambisi adalah energi inersia yang menggerakkan sebuah keinginan menjadi tindakan. Kemudian jika ambisi menjadi semakin kuat, maka hal itu bisa bertransformasi dari energi inersia menjadi sebuah energi yang menghasilkan kecepatan dan juga percepatan terhadap langkah-langkah kita. Untuk para pembisnis yang memulai usaha mereka dari bawah, agar bisa bertahan dan menjadi besar, ambisi ini harus bertransformasi menjadi sebuah obsesi. Sebuah masa ketika keinginan yang membara saja menjadi tak cukup, karena diperlukan sebuah ambisi yang memasuki tiap pori-pori tubuh, dan tiap tarikan nafas hingga menjelma menjadi strategi dan tindakan nyata. Banyak yang salah memaknai ambisi cuma dengan bentuk kepalan tangan dan dengusan nafas dari raut muka yang tegas saja. Mirip teriakan Laskar 10 November ketika menyerbu musuh dengan diiringi gelegar pidato Bung Tomo. Tetapi untuk para pengusaha dan juga profesional yang berencana untuk menaiki tangga kehidupan,
Ambisi lebih banyak terlihat dalam bentuk senyum lebar yang dipadukan dengan sedikit tekukan punggung untuk menaklukkan hati klien ataupun atasan. Ambisi juga terlihat dalam bentuk kesantunan, kejujuran, kerja keras maupun daya inovasi yang melebihi kompetitor ataupun rekan kerja satu perusahaan. Dalam bentuk lain, kadang ambisi terlihat sebagai kekuatan untuk menahan cercaan dari siapapun yang menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Sebuah kesabaran untuk bisa memilah dan memilih peperangan dengan bijaksana, dan tak menyibukkan diri dengan rasa ketersinggungan ataupun kesombongan. Karena pada akhirnya, ambisi selalu memiliki tujuan jangka panjang, yang tak akan dikacaukan oleh berbagai macam drama yang cuma menguras emosi sesaat. Jadi kesimpulannya, ambisi diperlukan sebagai bahan bakar untuk memulai langkah, mempercepat dan kemudian membuatnya lari mengejar keinginan kita. Sebuah keinginan yang banyak macamnya, mulai dari sebuah materi hingga sekedar membuat diri lebih bisa memaknai dunia. Saya akan memberikan kutipan kata penutup dalam sesi pembahasan kali ini. Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in. Dari William Erdely. Ambisi adalah jalan menuju kesuksesan, dan ketekunan adalah kendaraan untuk tiba di sana. Saya Vivi dari Lentera Literasi. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Salam literasi.